Jadi setiap malam tuh si mama tuh kayak gini lah, kejang-kejang gini. Ya. Kayak Jadi kedinginan. kayak gini, tapi ngerap keras gitu. Tiap malam. Malam setiap malam gini. Jadi sosoknya tuh Babe Gombel. Tapi Babe Gombelnya nenek-nenek, tetenya teh sampai ke bawah ke lantai. Maksudnya ke aspal lah. Jadi kalau dia berdiri itu sampai nyentuh lantai-lantai gitu. Tetenya segitu. Terus di sebelahnya ada monyet, tapi monyetnya teh tingginya teh hampir selangit. Demi Allah. Anjing. Asli. Kita dimatiin. Nah. Terus yang nyalain TV malam siapa? Nah di situ pertanyaan. Nah, di situ kan nggak berani cerita banyak lah karena emang posisi takut juga kan. Ya udahlah. Ambil tas ke Villa Baru. Ya udah pulang lah di situ terakhir. Nah 3 bulan kemudian sama tunangan lagi sama keluarga tunangan ke Cianjur ke Jakarta lewat jalan tol Cikampek. Emang Cikampek Cikampek kan? Bukan Cikampek. Yang Meksakan tuh emang Cikampek kan? Jalan tol Cikampek kan? Kilometer 9. Kilometer lewat di situ. Daerah pulang posisi kita tidur. Si tunangan saya ngerasain anjing sumpah nggak ada ngerasain jadi si jalan itu lautan. Hah? Ngerti nggak? Jadi jalan tol itu lautan. Lautan? Jadi kayak laut. Kan orang tua dulu bilang tuh kalau kita tunangan tuh jadi pantang jangan ke laut, jangan ke air. Pernah denger nggak? Kalau misalkan kita tunangan jangan pernah misalkan kayak renang bareng berdua ke laut, jangan pernah. Di situ banyak masalah. Serius? Sumpah demi Allah, sok boleh tanyain. Sumpah tuh anjing. Kayak gitu ya. Jadi apa namanya? Jangan pantang ke laut, jangan pantang berenang. Kalau tunangan, posisi tunangan, karena di situ pasti banyak masalah dan banyak yang ganggu. Nah di situ posisi malam itu kita duaan tidur di belakang. Ya keluarga uanya si tunangan sama saudaranya di tengah, kita di paling belakang. Kita tidur. Nah si Wa cerita ke kita gitu, nyeritain jangan pernah ke laut. Kenapa Wa? Soalnya waktu pas jalan tol ngeliat laut. Jadi laut, jalan tuh laut. Jadi naik mobil di laut gitu? Di laut, jadi mobil di laut. Anjing gak make sense bangsa. Jadi wah, katanya mah jadi posisi jalan laut. Jadi kayak yang ombak itu set. Nah 20 menit. Selama 20 menit. 20 menit jalan-jalan gitu 20 menit. Lama, 20 menit. Jadi kita kata aku jalan tuh 10 km per jam. Pelan-pelan. 20 menit gitu. 10 km per jam, jadi pelan gini aja. Ya karena takutnya kan kalau misalnya ngebut takutnya ada orang kan nabrak kan. Tapi ada mobil yang lain? Ada. Sama enggak ada. Kita di laut sendiri kayak gini. Kata Waki sendiri kayak gini. Oh jadi penglihatan Walu tuh kayak laut kosong gitu. Laut kosong lah. Kayak kejadian waktu pas tadi cerita di awal. Cuman ini keluarnya pas sama tunangan. Aneh, anjing aneh, bangsat. Anjing. Ya Allah, demi Allah itu kejadian yang paling dua pengalaman yang paling menyeramkan. Satu yang kecelakaan tadi kan yang hampir mati, yang kedua ini yang terakhir ini. Jadi kayak yang opening Walu tuh ceritanya pas sudah di rumah. Udah di rumah nyampe baru dia cerita, dan dia ngomong jangan pernah ke laut, jangan pernah renang. Kalian berdua ya, maksudnya berdua sama tunangan. Jangan pernah. Jadi kayak yang warning gitu dari itu teh. Ada cerita dari kayak nggak tahu ada cerita lagi tapi nggak dikasih perjelas itu karena takutnya apa-apa. Pokoknya jangan pernah ke laut, jangan pernah ke kolam renang. Pokoknya ke air lah berdua. Karena di situ pasti bakal banyak masalah dan bakal nemu sesuatu hal yang aneh, kata Wa. Kalau lo gak percaya lo cobain deh anjing. Sumpah demi Allah. Yang udah tunangan ya. Yang udah tunangan emang kata orang dulu sih emang kayak gitu. Jadi orang tua dulu tuh kalau misalkan ada anaknya tunangan jangan pernah ke laut, pokoknya jangan pernah ke air lah. Main ke air kayak gitu. Tuh sih. Soalnya bisik kelep. Tapi nggak tahu sih. Soalnya kalau yang berbau mistis tuh kita nggak tahu sih. Soalnya bisa aja sih gitu kalau kayak. Soalnya biasanya kalau warning zaman dulu tuh biasanya suka ngeri-ngeri cuy. Iya, sumpah ngeri-ngeri. Oh iya terakhir pernah lihat terakhir itu bener waktu kita video call sama tunangan, emang sama tunangan video call. Gue ngeliat banget itu di sebelah tunangan gue tuh ada sosok di sini laki-laki, sumpah anjing merinding. Di rumahnya di kamarnya. Di kamarnya lagi video call. Jadi ada yang gini nih. Nah, nolol tapi rata flat gitu tah si muka teh. Gini nih. Jadi ngeliatin gue.
Gini kan. Tai Kan gini kan. Gini kan. Posisi pice kan gini kan. Maksudnya si cewek pice gini kan. Jadi si cowok nanti gini ngeliatin gini. Tapi flat mukanya nggak ada mata, nggak ada. Pokoknya rata aja hitam. Muka rata. Tapi ada rambut. Jadi rambut cowok tapi nggak ada. Pokoknya rata aja. Gini nih. Jadi kayak ngeliatin gue. Berapa lama? Dan di situ cuma 1 menit. Gue ngomong, dia nggak denger. Nggak denger. Yang itu di belakang ada orang yang. Jadi dia gini aja diem. Si tunangan itu diem kayak gini nih. Jadi kayak ngikutin dia. Parah. Diem. Jadi 1 menit itu apa namanya? Posisi jadi kayak yang mati sendiri gini suaranya. Kayak di mute tapi nggak di mute. Kayak ngebug gitu. Nah, kayak gempa gitu. Matiin lah, gue penasaran kan, langsung ke rumahnya. Kesurupan dia. Sumpah demi Allah. Anjing ngepet. Itu video call-nya jam berapa? Jam 10 malam. Jam 10 malam. Lo lihat ada yang gitu langsung ke rumahnya kan. Di pundaknya. Gini, nggak di pundaknya, jadi kayak gimana kan di posisi kan gini nih. Tidur kayak gini lah. Jadi ada cowok kayak gini nih. Nah, ngeliatin. Jadi si cewek itu ngeliatin kita. Parah. Si ya bisa ya hantu itu tuh ngeliatin kayak gini. Jadi kayak gini. Tapi gini. Ih anjing. Dan si tunangan gue tuh kayak ngikutin diem kayak gini. Anjing goblok. Gue ngomong lah ke tunangan, yang itu di belakang ada orang yang gak denger. Dia nggak bisa baca gerak Gak mulut bisa, gitu. jadi diem gini lah. Bener-bener diem aja. Flat, diem. Jadi dua-duanya tuh kayak yang diem pas ketika dimatiin. Gue ke rumahnya lah, penasaran, kesurupan. Itulah. Astagfirullah. Pas gue cek tuh kesurupan. Sumpah. Itu pas tunangan, pokoknya tunangan 3 kali, tunangan 3 kali, kejadian itu 2 kali lah, 5 kali lah. Itu sih yang paling mengerikan, yang pertama sama di akhir, jadi opening sama closing. Anjing ngeri ya. Setiap dia tunangan pasti aja ada horor. Emang. Wah gila sih. Emang orang tua bilang tunangan itu memang bener-bener ujian kita sih. Paling berat di situ. Aing dek tunangan. Jangan, sumpah, jangan. Bukan apa ya, bukan gue menakui, tapi ini gue ngerasain pengalaman merasakan tunangan itu seperti apa. Mending langsung nikah ya. Mending langsung nikah karena emang bener cobaannya berat. Terus masalahnya banyak. 1 hari itu bisa dibilang pasti bakal banyak lah, meski gue ngerasain gue tidur pun itu jadi masalah. Maksudnya misalkan ada janji nih jam 10, gue ketiduran cuman telat 1 menit menjadi masalah. Kok tunangan itu beda sama enggak? Pokoknya jangan rasain lah tunangan lah. Boleh tunangan tapi langsung nikah besoknya. Sebulan paling lama. Jangan terlalu lama lah. Jangan terlalu lama. Itulah. Anjing sumpah. Tuh horor banget sampai sekarang, alhamdulillah nggak lagi dan ya nggak mau lagi gitu. Wah anjing ngeri goblok asli. Gimana kan, ngeri kan bro? Ngeri kan cerita dari mereka berdua. Wah anjing. Tapi di rumah juga emang ada sih. Ada. Tapi emang itu mah rumah jaga doang. Penjaga. Oh di rumah lo? Emang saya emang jadi dulu tuh bukan, jadi keluarga tuh diserang sama, ini nggak mau halus ya, tapi diserang secara orang lagi gitu. Sama orang lagi. Jadi ada suatu kayak ngirim. Nah, jadi orang tua tuh dulu tuh kayak punya musuh gitu. Ini cerita bukan horor tapi cerita ya memasuki horor tapi menyeramkan juga. Jadi si mama, orang tua ya, ibu punya teman ibu lah. Jadi ada masalah. Jadi keluarga itu nyerang kita tuh ke si mama doang. Oh, si mama. Oh iya. Via jurik lah, via hantu lah. Hantu, iya. Jadi setiap malam tuh si mama tuh kayak gini lah, kejang-kejang gini. Ya. Kayak kedinginan. Kayak gini, tapi ngerap keras gitu. Tiap malam. Setiap malam gini. Anjing ngeri. Nah, di situ tuh. Jadi harta semua tuh apa namanya? Jadi kayak kita udah bawa ke orang pintar, ke Islam apa sih? Bisa dibilang ustadz, meskipun ayah saya ustadz kan, tapi ayah saya pun kayak nyerah gitu, kayak kenapa gitu. Jadi makhluk itu tuh emang makhluk yang paling kuat lah katanya mah, yang paling kuat, yang susah dikalahin. Nah, keluarga mama bisa dibilang bisa semua, ayah pun bisa semua, tapi nggak ada yang sanggup. Nggak ada yang sanggup semua sama ini. Dan jadi sertifikat rumah itu bisa di kolong solokan loh. Jadi sertifikat rumah tiba-tiba di kolong solokan. Asli? Sumpah demi Allah di kolong solokan. Solokan depan rumah? Depan rumah. Solokan kan ada kecil kan ya? Kecil, di bawahnya nempel gitu tah. Jadi kayak yang dilem gini nih. Ketahuannya gimana?
itu ketawanya sama saudara, bukan saudara sih, temennya saudara. Dia tahu, bisa melihat kan, bisa dibilang paling jago, bukan paling jago ya. Maksudnya dia, soalnya dia yang ngalahinnya. Jadi dia tahu gitu. Ketika udah kalah tuh, jadi semua barang-barang penting tuh sertifikat disolokan, STNK semua ada di teman-teman gue. Sumpah. Pindah. Kita nggak sadar. Dan teman-teman kita pun nggak sadar bahwa di dompetnya tuh ada STNK kita. Keluarga semua motor, mobil. Tapi lu nggak tahu STNK lu ada di mana? Zaman SMP itu kelas 2-an lah. Oh ya kan lu nggak tahu apa-apa ya. Nggak tahu. Pokoknya motor 2, mobil 1, jadi 3 STNK itu ada di posisi temen gue di dompetnya, dan temen gue nggak tahu itu ada di situ gitu. Jadi kayak yang baru udah di belas kali baru muncul teh. Oh STNK ini Win, STNK ada di sini. Barang-barang semua di situ. Wah ini mesin kayak gitu bangsa. Lah. Wah anjing. Jadi rumah emang sengaja ada yang ngejaga di rumah tuh. 2 kalau nggak salah 2. Di tangga yang naik neta, didinya satu di depan rumah, di pas depan rumah. Jadi di rumah waktu pas itu kita keluarga selalu garam tuh di depan rumah pasti ada. Garam pasti ada setiap hari. Selama pas sudah keluar dari pas dikalahin itu selalu ada garam di rumah. Dan sampai sekarang nggak pernah gitu lagi. Nggak pernah. Syukur lah. Alhamdulillah. Gue juga pernah ada sih cerita satu lagi nih. Sebenarnya banyak banget. Cuman ini mah yang creepy-nya lah ya, yang bisa dibilang serem. Jadi kan gue 4 bersaudara di sini kan, 3 cowok, 1 cewek. Cewek kan paling terakhir. Nah, pas gue rumah masih di Gatsu, masih SD. Oh dulu tuh. Tapi ini masih apa namanya, masih ingat lah sampai sekarang kan. Jadi dulu tuh kejadiannya tuh sekitar kelas 4, kelas 3 SD, pas gue kelas 3, kelas 4 SD. Jadi adik gue tuh sama mama gue tuh dibawa keluar maghrib, di ais lah. Nah adik gue tuh umurnya tuh masih 2 tahun atau setahun lah, dibawa maghrib keluar. Jadi nah kan mama gue sama papa gue tuh tetanggaan tapi nikah gitu. Nah terus kan rumahnya dekat, jadi rumah nenek dari mama rumah nenek dari papa tuh dekat gitu kan, dari kayak sini ke ekstrim lah. Nah tapi ada jembatan sama ada pohon gede gitu kan, ngelewatin itu dari rumah nenek gue dari mama mau ke rumah nenek yang dari papa, ngelewat doang maghrib. Terus pas pulang sampai rumah sekitar jam setengah 12, jam 11-an ya, nangis wae adik teh si Agi tau Win. Si Agi teh cerik wae, adik yang kedua, yang kedua yang SMA yang sekarang. Nangis wae adik teh, nangis wae, pokoknya nangis nggak mau berhenti, di repehan nggak mau berhenti, dikasih ya disusuin sama mama nggak mau berhenti. Manggil we abah, manggil kakek dari papa, ada kakek dari mama udah nggak ada kan, udah almarhum. Manggil tah di situ teh kakek teh kan kayak baca-bacaan lah gitu kan. Nah kita teh ya gua terus nenek gua yang di bawah, nenek gua diem di ruang tamu. Jadi ruang tamu di-sekat sama lemari, ada kamar kecil buat gua tidur. Ya kayak sedila gitu tah. Terus ada pintu kamar. Nah di kamar itu teh kakek gua teh baca-baca gitu kan, terus nanyain ke si ibu teh, ke nenek teh, boga ndog hayam negeri teh cenah. Nah aya cenah, sok cenah pengajiankeun kanu gelaskeun jeung non dedak kopi hidang. Jadi kuning telur ayam negeri ya. Ayam negeri sama dedak kopi hitam. Jadi kopi hitam cuma diairin dikit lah, dikocok-kocok, diminum, ditelan, terus kayak ini duduk sila gini kayak ngebentak bawah, jadi kayak posisi tidur, maju sendiri badannya. Demi Allah tak. Adik lo, kakek gua, kakek lo. Jadi kayak nahan sesuatu, kayak didorong, tapi dari posisi tidur gini, pas minum langsung kayak ngurowok, langsung maju sendiri. Ya kayak yang ditarik ya dari belakang. Jadi kayak badannya toto ke tidur posisi. Ya kayak yang ditarik gitu kan dari belakang kayak selalu. Kayak gini, maju sendiri. Padahal itu teh nggak ada sama sekali. Ayah gua, mama gua, nenek gua gitu, nggak ada yang megang badannya sama sekali. Bener-bener maju sendiri, dan gua teh lihat dengan jelas pakai mata kepala nih, kayak mata sendiri. Sampai sekarang masih ingat kejadian itu. Maju sendiri sumpah. Dan
itu nggak diceritain ya kenapanya mah, cuman emang di kata kakek gua mah cuma ngewanti-wanti tong sok dibawa keluar maghrib kayak budak orok teh gitu. Jadi gitu sih, soalnya ya kata mitos lah ya kan, anak bayi mah diminatin sama ya yang gitu benar. Itu sih kejadian yang paling parah. Terus ada lagi satu lagi ini mah, tapi bukan dari keluarga gua, dari keluarganya kakaknya papa gua. Nah, nggak apa-apa sebut brand kan? Brand Sebutnya. nggak apa-apa. Jadi tahu Lestri Daya nggak? Tahu. Nah, jadi kan kakaknya papa gua tuh kerja jadi satpam di Tridaya, Tridaya Bawah Batu. Tahu kan? Tahu. Nah, dulu mah Tridaya Bawah Batu ada 2, yang khusus SMP sama SD. Nah, dulu tuh kerjanya tuh di Tridaya yang Bawah Batu yang SMP, dekat SMP 13. Oh iya tahu. Nah, kalau merinding. Nah, jadi kan kalau satpam Tridaya mah bukan satpam sih, jadi kayak security. OB lah bisa dibilang, bukan OB juga tapi security. Udah almarhum sih sekarang kakak papa guanya. Jadi beliau tuh kerja di situ tapi harus tidur di situ gitu. Jadi kayak penjaga sekolah lah, harus tidur di tempat. Nah, pas tidur tuh katanya ya gua kan gua manggilnya kan. Nah, gua almarhum teh selalu nangis terus teriak-teriak terus kayak Setiap malam. Itu teh. Nah, dibawa sama papa gua, dijemput didatangin ke rumah abah yang Gatsu. Terus kayak dibaca-bacain gitulah. Terus itu mah apa ya, jadi kakek gua tuh kayak punya eyang. Punya eyang. Datang si eyang teh tapi masuk ke kakek gua. Oh ya. Jadi eyangnya teh masuk ke kakek gua terus ngomong ke gua ke almarhum. Jadi kayak ngewanti-wanti lah, ya jangan suka apa macem-macem, soalnya almarhum teh emang ada gimana lah gitu lah, ngerti lah kan, ini privasi keluarga juga gitu kan, cuman selalu hal negatif gitu. Nah, di situ itu mah kayak ada yang ngeguna-guna atau gimana, ada monyet di depan rumah. Gue nggak lihat ya, gue diceritain sama kakek gue. Jadi sosoknya tuh Babe Gombel, tapi Babe Gombelnya nenek, tetenya teh sampai ke bawah ke lantai, maksudnya ke aspal lah. Jadi kalau dia berdiri itu sampai nyentuh lantai gitu, tetenya segitu. Terus di sebelahnya ada monyet, tapi monyetnya teh tingginya teh hampir selangit. Anjing. Asli, sumpah. Tah sama eyang gua, sama kakek gua yang lagi memasukkan eyang, dimasukin tah si itu teh, si dua makhluk itu teh ke botol. Nah, terus kata di situ teh udah sadar, jadi si guanya teh sadar, cuman kayak lagi diomongin. Anjing, gue nggak tahu kenapa nih jin tai banget jin. Terus masuk. Shit. Terus masuk dimasukin ke botol, disuruh disimpan disuruh dibuang. Tapi nggak disuruh dibuang, disuruh disimpan di tengah jalan. Jadi suruh ketabrak sama mobil. Nah, terus kata kakek gue kan, botol kaca, botol apa? Botol kaca, botol Sprite. Masih ingat lagi botol Sprite dimasukin ke situ, ditutupin itu, tapi kayak pakai bungkus kopi. Tapi padat gini, beberapa bungkus kopi. Jadi kata kakek gue teh, keun ieu simpen cenah di tengah jalan, meh katabrak ke motor atau ke mobil meh pupus. Jadi si ieu cenah di jero ieu meh ngaleungit. Tapi ya kudu disimpan dihadapkeun eta di depan Tridayanya di Bawah Batu kan itu satu lah. 4 CFD kan. Iya, harus disimpan sana. Nah, tapi ada 2 kemungkinan sana. Lamun misalnya botol itu pecah pakai kena mobil sana, ini bakal hilang sana. Tapi kalau dipulung sama pemulung botolnya, ini masih bakal hidup tapi pindah ke tempat lain sana. Tapi jadi mun bisa mah sana botol eta teh simpan di tengah jalan, mun anu nyokot ulah sana. Mending kageleng. Tapi kalau pecah kan nanti kasihan mobil lah, bannya mungkin bocor atau apa? Ya enggak sih. Kita aja kalau misalnya naik motor ngegeleng beli nggak tentu bocor kan. Jadi mending suruh ini aja gitu, ketabrak. Kalau misalkan kita pecahin sendiri emang nggak bisa? Nggak boleh, harus sama orang lain. Kayak gitu sih ceritanya mah. Parahnya itu sih. Kalau ya kayak ngelihat sosok-sosok biasa gitu mah udah sering lah. Gue nggak tahu kenapa nih jendela ujung tuh. Ya.
Tai sih kok. Ih anjing. Emang tadi mau ngomong ngepet. sebenarnya. Rasain ada yang lihat enggak? Asli, gue mah kayak ada yang ngintip, ngepet. Udah males itu teh kuburan anjing kali ngepet. Iya sih. Rokoknya. Emang tadi kasih Enggak, tapi lu sadar enggak sih kita ngerokok tuh mancing anjing? Emang. Tahu kan lu rokok tuh bisa mancing? Oh, rokok beak asli. Asli. Sumpah loh tadi pingin ngomong pingin tahu juga kalian. Ngerasain enggak ada yang lihat gitu? Saya tadi ngomong gitu. Iya, makanya itu Salah satu boy ini. Pokoknya di sini kita tidak tidak membuat kemustikan atau ya tidak kalian tuh percaya ke kita, enggak sih, cuman ini emang cerita kita. Emang satu. Emang coba fokusin tuh. Apa sih? Itu tuh itu. Nah, adalah itu 0045. ya pokoknya kita di sini cuman membagi sharing ke kalian pengalaman kita di mistik, di horor seperti ini. Mau percaya mau enggak ya silahkan. Tapi di sini kita emang ngerasain gitu kenyataannya, emang ngerasain kita melihat sesuatunya. Kalau mau percaya ya silahkan, mau enggak juga ya silahkan, kita tidak memaksakan. Tapi kalau misalkan kalian mau mencoba silahkan coba, tapi tidak semua orang bisa merasakan. Betul. Jadi ini kita emang sering doang ya cuy. Sesuai dengan judul ya, sesuai dengan judul ini video ini adalah horror experience dari kita bertiga gitu cuy. Nah, sebelum closing nih, gue ada cerita terakhirnya sebelum gue closing. Jadi ceritanya ini cerita di mana gue pernah erep cuy. Ini erep-erepnya menurut gue cukup epic sih cuy. Jadi gini cuy ceritanya. Karena kan pas zaman gue kuliah tuh gue sering banget ya dengerin cerita horor gitu di radio gitu kan. Iya, dari radio gitu kan. Gue dengerin lah, kan gue tuh selalu dengerin ya di tempat teman gue. Nah, dulu tuh kalem, tukaran mah. Nah, mana di dia? Nah, sok. Kerujang aing soalnya eta urusan. Kerujang mana? Aing mah jelas tadi gue bilang, kada gitu ngomong. Soalnya jadi kan pas zaman gue tuh gue sering lah gitu setiap malam tuh gue selalu dengerin cerita horor gitu di radio di teman gue. Nah, suatu ketika gue tuh kan selalu gimana ya biar kayak nuansa lebih horor gitu cuy, gue selalu matiin lampu pakai lilin. Pakai lilin biar agak seram-seram gitu kan. Nah, pas cerita di awal masih aman nih cuy, masih aman, nggak ada hal aneh gitu. Cuma pas cerita kedua nih cuy, jadi cerita kedua tuh tentang, gue inget banget tentang ada cewek di kosan, maksudnya di kosan gitu, itu sedang hamil isi tuyul anjing. Ceritanya di cerita itu tuh ada cewek sedang hamil isinya tuyul. Nah, di cerita itu tuh api lilin tuh udah mulai ini cuy, kayak meredup gitu. Gitu. Kayak ketup angin gitu. Padahal mati. Padahal itu kan jendela tertutup, bener-bener tertutup. Ventilasi cuma ada satu, itu pun juga angin kan nggak mungkin bisa gimana kan, ventilasi ada saringnya gitu loh. Kan pasti angin tuh nggak akan kayak itu nggak akan gede lah gitu. Tapi ini di ruangan yang kedap udara, tapi ini lilin kok bisa gerak-gerak gitu kan. Dari situ udah mulai aneh kan, gitu udah aneh. Dah lah ya, gitu. Nah, dari pas cerita kedua mulai tuh ada yang aneh-aneh, ada genteng, ada hantaman, dag gitu. Di rumah lu? Di rumah teman gua. Oh, di rumah teman. Ada dag gitu di genteng. Berarti lu nggak sendiri dengerinnya? Iya, gua tuh berdua sama teman gua kan gitu. Pas cerita kedua tuh pas yang cerita cewek tadi hamil tuyul, dag di genteng. Anjing, itu apa? Cek. Gua masih mikirnya positif gitu cuy. Soalnya nih teman gua tuh merah kucing. Gua pikirnya mungkin kucing gitu ya. Loncat ya. Gitu kan, tapi kok kucing setarik itu gitu. Maksudnya sekencang itu, soalnya kayak suara batu gitu, batu ke genteng. Pas gua cek, anjing gak ada batu, gak ada. Tong ditinggali wae goblok gendut. Ceng teh. Terus Gak ada kayak pecahan genteng, gak ada. Buah pun kayaknya gak akan sampai segitu cuy. Ini benar-benar kayak gimana ya, kayak genteng lah, dia berbatu kayak gitu. Itu anjing udah gak bener lah gitu ya. Udah lah, dengan cerita sampai beres.
sampai beres udah nggak ada hal aneh nih, temen gue kan ngajak, masih gini doang, mana nih nggak ada kan gitu, masih kurang serem. Oke lah, gue tantangin kan, oke yuk kita streaming di YouTube, streaming dengerin sampai akhirnya gue ketiduran gitu ya, ketiduran pas jam dini hari. Gue nggak tahu kenapa itu cerita masuk ke mimpi gue anjing. Itu cerita horor masuk ke mimpi gue. Gue mimpi horor yang tadi gue denger di YouTube. Anjing kok mimpinya kayak gini anjing. Terus nggak tahu kenapa gue tahu melek. Tapi kan gue melek, badan gue udah kaku banget cuy. Udah kaku. Ini penting bangsat. Badan Ini kelas berapa? Udah kuliah. Pas gue zaman kuliah. Pas gue ini anjing goblok. Gue nggak bisa ngapa-ngapain. Gue kaku lah pokoknya. Gue kaku. Pas gue lihat di ujung pintu ada sosok putih tinggi, mukanya hitam, ngeblek-blek. Lo doang yang lihat? Gue doang. Temen gue udah tidur nih. Oh udah tidur. Tidurnya. Pas gue melihat anjing itu di ujung ada shit. Putih tinggi, muka hitam semua, mata merah nyala. Liatin ke gue. Anjing dari situ. Ya Allah, gue istighfar nggak bisa cuy. Agigu. Wah itu udah kayak gimana ya? Udah kayak kesannya udah kayak sakratul maut anjing. Wah tai lah dari situ. Lu bilang nggak ngebangunin temen lu? Gue bisa bangunin gue. Gitu gue mau kayak gitu. Anjing ya Allah, kenapa ya Allah gue kenapa masih ada ya Allah. Ya Allah masih ada ya Allah. Katanya mah betul kita kayak ngomong dik tapi nggak ada suaranya. Iya gitu, jadi kayak gitu. Wah pokoknya padahal kita udah teriak tuh. Kita ngerasain teriak coba, kayaknya nggak kedenger gitu. Gitu. Tai lah. Gue bisa bangunin teman gue, suara nggak keluar gitu, tangan kaki kaku semua gitu. Duh ya Allah tenang. Gue bisa tenangin diri kan. Gue merem. Gue akhirnya istighfar dalam hati. Lo istighfar. Udah lama kan gue tetap usaha kan biar tetap tangan tetap gerak. Akhirnya udah mulai jalan nih, udah mulai gerak. Pas gue cek ke pojok, alhamdulillah udah nggak ada nih sosok. Pas udah gue mulai bisa ngomong, barulah gue bangunin si kampret. Bangun. Nah, tadi aing urep bla bla bla. Wah anjing, ternyata pas udah kan gue cerita bla bla bla. Wah anjing, ternyata emang dari cerita itu masuk ke mimpi gue. Akhirnya gimana ya, akhirnya masuk ke alam bawah sadar. Akhirnya jadilah urep gitu cuy. Wah anjing, itu hal yang paling fuck anjing itu. Kau tahu lah gue harus gimana lagi. Asli makanya tuh di break closing gue. Udah gak bener anjing. Asli ini aduh jendela tai anjing. Tadi ya mungkin sampai segitu aja ya video horror experience gue kali ini. Dan di akhir video ini gue udah mulai gak fokus nih cuy ceritanya. Tapi mungkin lu bisa nangkap lah ya inti dari cerita gue dari tadi. Mungkin segitu aja video kita bertiga. Segitu aja. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel gue. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar lo semua gak ketinggalan dari video gue. Don't worry, they are always there. Terakhir nama gue Fikri dan selamat malam. Good night.